Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kang Redin di mana, Kang Redin? Di Bandung, Oh, dari Bandung. siap. Kapan ke Bandung? Dinten naon? Di dinten Salasa yang lalu ke Samingguan. Oh, udah mulai jalan jualan? Ya masih ya ngararapi lapak. Asik. Siap gaspol ya? Insya Allah siap. Eci, apa kabar Eci? Baik, Kang Prim. Alhamdulillah ikut belajar dong. Asik. Di mana Eci ini? Masih di Garut atau udah ke Bandung? Di Garut, Kang Prim. Besok ke Oh, Bandung. oh Eci besok masih ada ngajar ya? Betul, beres ngajar baru langsung ke Bandung, Kang Prim. Insya Iya, Allah. iya, iya. Siap, siap. Sampai ketemu di Lembang besok ya. Eh, lusa kayaknya. Kang Prima baru ke Lembang lusa. Cik, Siap. Insya Allah, pas Kang. mulai. Oke, Kang Odi. Ini mana nih Kang Odi nih? Kayaknya masih di mute. Nggak diaktifin kayaknya Kang Odi ya? Kang Odi, suaranya belum diaktifkan kayaknya. Pak Aib. Assalamualaikum Pak Aib. Masya Allah, ikut lagi di Pak Aib nih. Waalaikumsalam, Kang Bima. Sehat Pak Aib? Alhamdulillah. Ya, gimana Kang Bima? Sehat, Alhamdulillah. Pak Aib di mana ini? Jadi ke Bandung kah kemarin? Sempat pulang ke Iya, Bandung? tapi dapat seminggu, Kang. Tapi nggak sempet ke Oh, sana. sempet ya? Iya, Iya, nggak apa-apa. biar silaturahmi tercekap waktunya. Banyak keliling kayaknya ya. Iya Iya, bener, seminggu kayaknya kurang untuk silaturahmi nih. insya Allah minggu depan lah. Oh, minggu depan ke Bandung lagi. Mangga tuh Iya, mudah-mudahan tiasa silaturahim, Pak. ya, insya Allah Kang. Pak Aib tuh di mana? Di Bandung teh? Depok. Kalau di Tapi di Bandung Depok masih kena di Depok, tapi insya Allah balik ke Bandung kayak di tahun tahun Payun. oh, tahun Payun ngalih ke Bandung gitu? Mohon, mohon. Oh, iya iya iya. Insya Allah Kang. Oke. Ya mudah-mudahan atuh tiasa tepang ke Bandung. Ya, mohon. Assalamualaikum, ini siapa yang baru gabung? Uhti siapa nih yang baru gabung nih? Mas Odi kayaknya belum belum aktif suaranya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita mulai.
Izin off cam, siap, nggak apa-apa Teh. Dengan Teh siapa? Mohon maaf, ini Ukti siapa? Nggak apa-apa, off cam ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman kita mulai aja yuk untuk kelas kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan alhamdulillah ya malam ini kita bisa ketemu di kegiatan online di webinar online untuk sharing digitalisasi.id. Senang banget ini bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung walaupun secara online. Alhamdulillah ini jadi kelas pertama saya untuk sharing digitalisasi. Jadi sebelumnya sempat ada beberapa yang minta tapi masih beberapa di beberapa kelas sebelumnya, tapi itu masih kelas-kelas yang diadain oleh teman-teman. Jadi saya diundang oleh teman-teman di kelas-kelas lain. Nah, saya kepikiran kayaknya ini saya harus mulai ngadain kelas sendiri ini, langsung di digitalisasi langsung. Alhamdulillah, setelah beberapa ngobrol dengan beberapa orang, ada yang ada yang minta beberapa materi. Salah satunya adalah materi yang akan kita sharingkan pada malam hari ini tentang database. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal teman-teman saya bersama digitalisasi untuk bisa sharing bersama teman-teman semuanya, untuk bisa membersamai teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini jadi sesi yang nanti Allah berikan kemudahan dan juga jadi sesi yang Allah berikan kelancaran sehingga sesi ini menjadi sesi yang reguler dilakukan secara reguler. Mudah-mudahan ke depan bisa minimal seminggu sekali lah kita akan adakan sharing-sharing ini. Nah, sharing ini juga kita laksanakan ini nanti saya akan sharingkan juga di YouTube ya. Mudah-mudahan nanti daya jangkaunya, daya manfaatnya nanti bisa jauh lebih besar lagi, jangkau jauh lebih banyak orang lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya lihat ada Pak Aib, hatur nuhun Pak Aib sudah hadir. Ada Pak Aib dari Depok, Eci ini dari Garut, sahabat saya. Ada juga Kak Preti. Preti ini dari mana nih, Kak Preti? Boleh di-share dong. Terus ada Kang Redwin, nuhun ini jam 8 mulai, jam 7.50 Kang Redwin udah gedor-gedor pintu, udah siap mau masuk. Thank you banget, ini sahabat saya dari Sumedang. Terus saya lihat di sini ada Ukti, ini Ukti dari mana nih Ukti? Ada juga Kak Odi Islami. Terus, Mas Jeffrey, thank you Mas Jeffrey sudah hadir. Jambi hadir, Kang. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. Teman-teman, malam hari ini izinkan saya untuk sharing membersamai teman-teman untuk materi yang mudah-mudahan materi ini menjadi materi yang bisa memudahkan, materi yang mudah-mudahan nanti bisa teman-teman aplikasikan langsung. Karena saya merasakan banget dampak dari merapihkan database, dampak dari saya punya database, kemudian saya olah, dan dampaknya terhadap bisnis ini lumayan. Nah, saya nggak mau materi yang saya terima dari beberapa guru sebelumnya, materi yang sudah lama saya aplikasikan, saya nggak mau ini jadi materi yang saya rasakan sendiri, tapi saya juga ingin sharingkan ke teman-teman, mudah-mudahan bisnis apapun yang teman-teman jalankan, kemudian aktivitas apapun, jualan apapun yang teman-teman sekarang sedang jalankan, nanti bisa teman-teman aplikasikan dan dampaknya bisa teman-teman rasakan juga. Gitu ya. Sebelumnya izin untuk perkenalan dulu, ini bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu. Nah, nama saya Prima Aris Pradana, teman-teman bisa panggil saya Kang Prima. Asli dari Sumedang, tapi sudah lama di Bandung, sekarang menetap di Bandung. Istri, anak-anak semuanya di Bandung, dan teman-teman boleh panggil saya Kang Prima. Aktivitas sehari-hari saya menjadi Business Development Manager ini di HCR.id, di salah satu lembaga pelatihan yang ada di Bandung. Saya bergabung sekitar 9 tahun yang lalu, sampai saat ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan juga beraktivitas bersama trainer-trainer dan juga orang-orang hebat yang menjadi penggerak aktivitas-aktivitas yang menjadi penggerak bagi saya untuk bisa membuat banyak sekali kebaikan bersama teman-teman saya. Kemudian aktivitas lainnya juga saya mendirikan digitalisasi.id ini yang menjadi platform teman-teman belajar bersama.
Di digitalisasi.id ini saya memposisikan sebagai sahabat-sahabat untuk para business owner untuk bisa mendigitalisasikan bisnisnya. Alhamdulillah bisa membantu beberapa sahabat mulai dari UMKM sampai beberapa bisnis untuk bisa mendigitalisasi. Kemudian saya juga aktif juga membuat KPR Syariah.id. Ini buat teman-teman yang nyari perumahan syariah, boleh mampir aja KPR Syariah.id. Sini ada pemain properti syariah juga di sini, Pak Aib Syarifuddin, sahabat saya, makasih sudah hadir juga. Ini orang properti juga nih Pak Arif ini. Iya Kang. Nuhun Pak Aib. Iya sama-sama. Oke, kemudian saya juga bersama teman-teman di Bandung ini menjadi UMKM partner. Saya mendirikan ada namanya Sobat Jualan. Ini aktivitasnya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa teman saya yang, Kang, ini pengen dibantu dong, saya jualan cilok, pengen di-online kan. Oke, teman-teman ada yang jualan cilok di Bandung, ada namanya Cilok LC, udah diurus, PIRT-nya udah diurus, kemudian BPOM-nya udah ada, kemudian halal MUI-nya udah dapat juga, jadi semua perizinan mereka udah lengkap. Nah, tinggal gimana caranya untuk supaya daya sebarnya jauh lebih luas lagi, nah, saya bantu. Jadi kita buat bersama teman-teman, ini namanya Sobat Jualan, dibuat kayak gini nih, dibuat kemasannya segala macam sampai ini bisa dijual jauh lebih luas lagi. Yang biasanya cuma jualan di Bandung, ini bisa jualan sekarang ke luar Bandung. Bahkan beberapa kemarin sempat kirim ke daerah Sulawesi juga. Ini orang-orang Bandung, biasanya orang-orang Jabar yang di sana nggak nemu cilok. Nah, ada online, jadi lebih mudah lagi. Jadi mereka yang kangen cilok Bandung gitu ya, yang ada di luar Bandung, dengan digitalisasi bisa lebih mudah lagi. Sekarang jualannya bisa jauh lebih luar biasa lagi. Gitu. Selain cilok, ini ada program juga punya sahabat saya, ada peyem ketan hidden dan juga Batagor Apet namanya. Ini juga sama, offline kita buat secara online, kemudian dipasarkan lewat WhatsApp broadcast. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama kita. Kenapa sih sebuah bisnis itu harus punya database? Nah, teman-teman yang udah punya bisnis, udah cukup lama, boleh di-share kenapa kira-kira punya database ini penting buat bisnis kita. Ini saya merasakan banget dulu di HCR nih, saya nggak punya database yang rapi. Kita nggak punya database siapa aja pelanggan kita, siapa aja customer yang mengundang kita pelatihan, kemudian ngundang lagi berikutnya, ngundang lagi, nah itu kita nggak punya datanya. Nah, setelah kita coba digitalisasi, kita coba rapihkan database-nya, akhirnya saya punya data mana customer yang cuman sekali ngundang, mana customer yang ngundangnya berkali-kali, repeat order gitu ya. Kemudian mana yang cuman tanya-tanya aja, itu datanya kan ada. Data nomor orang yang kontak kita, kemudian udah tanya-tanya training, tapi ternyata belum sempat ngundang. Ada yang udah tanya-tanya pengen ngundang, tapi waktunya bentrok, kemudian belum closing. Itu kita punya datanya. Nah, setelah kita punya data itu, sekarang jadi lebih mudah tuh. Oh, oke. Treatment saya untuk orang yang baru tanya-tanya aja belum closing, itu kita bedakan dengan database yang kita udah pernah beli, udah pernah order, tapi ordernya sekali. Kita bedakan lagi, beda lagi nanti treatmentnya. Cara kita datang, cara kita membersamai mereka yang udah pernah beli dan beli lagi, artinya udah repeat order. Nah, ini kita bedakan. Kemudian ketika saya mendampingi teman-teman, ini UMKM Bandung, yang Kang, saya udah jualan di marketplace nih. Saya udah jualan, ada teman saya udah jualan hampir 11 tahun. Ada namanya Kang Irwan. Itu produknya di fashion. Dia bikin produk kayak jaket, kemudian kalau lagi musim puasa kayak kemarin, musim Ramadan, dia jualannya jualan koko, kemudian jualan gamis, dan sebagainya gitu ya. Jualannya udah lama banget. Di marketplace udah keren banget. Produk-produknya udah produk-produk yang jadi rujukan, selalu masuk ke produk-produk yang direkomendasikan, baik itu di Tokopedia dan juga di Shopee. Mereka aktifnya di dua itu. Bisnisnya udah banyak, udah besar. Pelanggannya udah ribuan kayaknya. Udah ribuan. Tapi pas saya ngobrol sama si Kang Irwan ini, bro, kita udah punya database banyak tuh sekarang.
harusnya iya, tapi saya nggak punya datanya katanya. Loh, sayang banget kan? Ternyata dia nggak punya datanya. Ketika kemarin seperti sempat ngobrol, yuk kita rapihin dia database-nya. Nah, akhirnya dia mulai ngerapihin, mereka ambil lagi tuh data-data yang ada di Shopee, siapa aja pembeli yang udah pernah beli di tokonya dia ambil. Kalau dulu datanya kan di Shopee itu kalau nggak salah dulu itu bisa bebas, bisa ambil data-data sebelumnya. Kalau sekarang dibatasin 3 bulan kalau nggak salah. Jadi data 3 bulan terakhir bisa kita download, tapi data sebelumnya itu di-hidden sama si marketplace-nya. Itu kan sayang banget gitu ya, kita udah punya database banyak, tapi ternyata nggak bisa kita miliki, nggak bisa kita maintenance, nggak bisa kita datengin lagi, nggak bisa kita kontak lagi untuk ditawarkan produk yang lain. Itu kan sayang banget. Nah, baru misalnya itu sekarang-sekarang nih, wah ketika udah lama nggak punya database-nya, padahal kita pengen kontak lagi, padahal pengen ditawarin produk yang lain, atau pengen ditawarin produk yang baru launching nih, kalau harus setiap launching nawarin ke pelanggan baru kan susah. Ada biaya akuisisi yang itu nggak sedikit. Kalau misalkan teman-teman main di Facebook Ads gitu ya, ada biaya akuisisi itu untuk cost per leads-nya berapa. Nah, itu ada biayanya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya database dan itu emang udah pernah merasakan produk kita dan itu udah pernah merasakan servisnya kita, itu kan berarti setidaknya itu udah pernah merasakan gimana cara kita menservis, gimana produk kita sebagus apa sih. Kemudian kita menawarkan produk lain ke orang yang sama, yang sudah pernah merasakan, itu akan jauh lebih baik. So, teman-teman yang saya bersamai merasakan ruginya itu karena udah lama bisnis, kemudian nggak tahu bahwa pentingnya database itu luar biasa, begitu luar biasa gitu ya, sampai mereka, ya benar juga ya, ternyata penting banget. Akhirnya si Kang Irwan ini, dia coba otak-atik lagi di marketplace-nya, kemudian diambil database-nya. Alhamdulillah sekarang beberapa database udah beliau kumpulkan. Dia kumpulkan database-nya, kemudian kalau udah punya database-nya kita bisa jualan lagi ke dia, atau bahkan kita bisa tawarkan untuk jadi reseller. Nah, ini yang keren lagi. Kalau kita udah punya database, mereka yang udah merasakan bisnis kita, mereka yang udah pernah merasakan produk yang kita jual, kita tawarkan untuk jadi reseller akan lebih mudah. Gitu ya, karena dia udah pernah merasakan produk kita. Gitu. Jadi di awal banget, ini di awal sesi kita ini, saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman semuanya, emang beneran sepenting itukah database untuk sebuah bisnis, gitu ya. Nah, ini bukan hanya kata-kata kita, mungkin ini bukan hanya kata-kata kita yang awam yang baru mulai belajar bisnis, bukan kata kita yang baru mulai belajar belajar jualan dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman masih merasa baru mulai jualan, ini keren banget bahkan. Kalau bahkan dari pertama mulai jualan, teman-teman udah mulai mementingkan database, udah mulai mencatat siapa aja customer kita. Nah, ternyata bukan hanya menurut kita nih, ada beberapa pebisnis dunia gitu ya, ada beberapa pebisnis atau beberapa orang di luar sana yang menyebutkan bahkan gitu nih, ini kata Derek Cavern, kata beliau, jika kita membangun sebuah bisnis, jika kita ingin membangun sebuah bisnis di mana di dalamnya kita nggak membangun email, kita nggak punya kontak email, kita nggak punya database gitu ya, karena email ini jadi salah satu bentuk database, kita nggak punya database email, aduh dia bahkan bilangnya you are an idiot katanya kan. Lu ngapain bikin bisnis kalau nggak punya kontak email gitu, karena email ini sudah terbukti dari zaman dulu, dari zaman sebelum ada WA, sebelum ada Instagram, sebelum ada Facebook, sebelum ada apapun. Email ini dari zaman dulu sampai sekarang ini masih dipercaya untuk menjadi salah satu rujukan para business owner. Jadi mau udah berkembang seperti apapun, ada TikTok sekarang, kemudian nanti ada apa, email dari dulu sampai sekarang, orang-orang pasti udah punya email, pasti memiliki email. Mau punya Instagram, Facebook, TikTok, dan seterusnya, Twitter, dan seterusnya gitu ya, pasti memiliki email. Nah, kalau kita nggak punya email, kalau kita sebagai business owner nggak punya email, kata dia, you are an idiot, kata gitu ya, kata si Brad. Dia doang yang bilang gitu, ternyata enggak, teman-teman. Ada beberapa
ada beberapa tokoh lain juga. Ini ada Frank Kern namanya. You don't need giant list. Kita nggak harus punya list yang besar. Kita nggak harus punya database yang banyak gitu. Kata dia, kita nggak harus punya itu. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan dari sebuah database itu hanya dua ternyata. Database yang targeted, dan responsive list. Database yang tertarget dan juga responsif. Nah, Kang, gimana sih database yang responsif dan juga tertarget itu? Nah, dua kata kunci ini yang menjadi pakem buat para business owner seperti teman-teman, yang menjadi pakem, yang menjadi acuan ketika membangun database itu bukan dinilai berapa besarnya, berapa banyak follower kita, berapa banyak database kita, bukan itu. Tapi seberapa responsif dan tertarget database kita. Kenapa emang seperti itu, Kang? Nah, di sini. Kira-kira teman-teman kalau kondisinya kayak gini, punya follower besar tapi engagement-nya kecil. Engagement itu berarti like, share, komen gitu ya, itu engagement tuh. Kira-kira bagus nggak kalau punya follower besar tapi engagement-nya kecil? Atau kondisi yang kedua, follower-nya kecil tapi engagement-nya besar nih. Kira-kira pilih yang nomor 1 atau nomor 2? Atau pilih yang nomor 3, follower-nya besar, engagement-nya besar. Tentu yang ini ya. Follower besar, engagement-nya kecil, percuma gitu ya, kita punya follower, Kang saya punya follower puluhan ribu gitu ya, tapi kalau misalkan setiap kali saya bikin konten kok yang komen dikit gitu ya, kok yang like-nya itu aja cuma dikit, kok yang nge-share-nya nggak ada gitu. Nah itu kalau misalkan punya follower besar tapi engagement-nya kecil. Nah berbalik lagi, kalau misalkan follower-nya kecil tapi engagement-nya besar, ini lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau follower kita besar, follower kita banyak tapi engagement-nya juga besar. Nah, dari situ, pentingkah kita punya database customer untuk sebuah bisnis? Ternyata penting, teman-teman. Ternyata penting banget. Di sini, ketika kita sudah sama-sama setuju bahwa database ini penting, bahkan penting banget, emang database seperti apa nanti yang dibutuhkan? Emang database seperti apa yang kira-kira bikin penting? Nah, ini ada jenis-jenis database-nya juga. Berdasarkan sumber traffic-nya, database itu ada 3 jenis. Yang pertama, ini ada namanya organic traffic. Organic traffic ini kayak Facebook personal, IG personal, YouTube, TikTok, ini masuknya organic traffic. Jadi teman-teman posting segala macam, kemudian bikin konten, bikin postingan, kemudian ada yang like, nge-share, ada yang komen, nah itu organic traffic. Tiba-tiba ada yang follow, tiba-tiba ada yang add as friend gitu ya, itu organic traffic. Nanti ada kelebihan kekurangannya dari masing-masing. Nanti kita bedah satu-satu. Yang kedua, selain organic traffic, ada yang namanya paid traffic, teman-teman. Paid traffic ini traffic yang berbayar. Kalau tadi organic ini kita nggak harus bayar, buka bikin Facebook, bikin Instagram, itu nggak harus bayar. Dan mau posting apapun kita nggak harus bayar. Ya, tapi kenaikan follower-nya, ya itu gitu-gitu aja gitu ya. Kita posting semakin banyak, kita bikin konten semakin banyak, ya nanti akan ada yang nge-add, akan ada yang follow. Tapi ya nggak bisa kita atur berapa orang yang follow, berapa orang yang nge-like dan seterusnya. Nah, ada yang kedua namanya paid traffic. Paid traffic ini teman-teman, ketika nanti teman-teman ikut di paid traffic, teman-teman mulai jualan menggunakan IG Ads, mulai menggunakan Facebook Ads atau misalkan Google Ads. Nah, ini yang disebut dengan paid traffic. Paid traffic nanti ada kelebihan kekurangannya juga. Kalau misalkan pengen jauh lebih besar jangkauannya, jauh lebih luas daya jangkaunya, ya kita harus spend money lebih besar juga. Kita punya modal besar, ya makin besar juga nanti daya jangkauan. Tapi efektifkah itu? Nah, nanti kita bahas. Ada efektivitasnya. Gimana efektifnya, kenapa efektif, kenapa enggak, nanti kita bahas. Nah, yang ketiga, teman-teman, bukan hanya organic traffic dan juga paid traffic. Yang ketiga, ada satu jenis database lagi berdasarkan sumber trafficnya, yaitu on traffic. Atau ini yang disebut dengan database, atau ini yang disebut dengan list. Nah, ini contohnya apa, Kang? Contohnya ini adalah email dan juga WA. Kenapa email? Tadi ya, email ini udah
udah ada jauh sebelum ada Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya, udah jauh lebih awal dibandingkan semua itu, dan sampai sekarang masih dimiliki oleh orang-orang. Bahkan tetap menjadi syarat untuk membuat akun TikTok, syarat menjadi untuk membuat akun Instagram, akun Facebook dan seterusnya. Ini menjadi syarat. Makanya ketika teman-teman punya kontak, punya alamat email dari database Anda, ini udah luar biasa banget. Ini harus dijaga banget dan harus diperbanyak gitu ya. Nah, selain email sekarang mau nggak mau WA ini ternyata sampai sekarang masih jadi pilihan teman-teman. Walaupun udah ada Telegram yang fiturnya gila jauh lebih banyak ya, fiturnya si Telegram ini luar biasa banget, bisa kirim file jauh lebih besar bahkan sampai 2 giga, bisa grupnya bisa sampai puluhan ribu. Kalau WA kan grupnya sekarang cuma 256. Walaupun sekarang ada update terbaru nih dari WhatsApp. Katanya bukan 256 tapi nanti bisa sampai 512 dalam satu grup itu. Tapi yang masih jauh lebih kecil dibandingkan si Telegram. Tapi teman-teman lagi-lagi WA ini masih jadi pilihan tetap. Orang Indonesia kayaknya masih agak susah untuk move on ke Telegram. Walaupun ada beberapa orang yang punya Telegram, tapi untuk aktivitas sehari-hari, untuk bisnis, untuk sekedar jualan, masih lebih memilih untuk berinteraksi atau masih memilih untuk bertransaksi di WhatsApp. So, teman-teman, ketika nanti teman-teman pengen bangun database, minimal banget, fokuslah ke sini. Kedua jenis ini, email dan juga WhatsApp. Kenapa nggak ke organic traffic? Kenapa nggak ke paid traffic, Kang? Ya, kita bahas berdasarkan. Kenapa harus on traffic, Kang? Kenapa harus email dan data? Kenapa harus email dan juga WA, Kang? Nggak mau perbanyak jumlah follower Instagram misalkan, atau nggak memperbanyak jumlah teman di Facebook gitu, misalkan ya. Kenapa itu nggak lebih penting dari itu si WA dan juga email ini? Kenapa nggak lebih penting dibandingkan follower Instagram misalnya? Nah, ini kita bahas satu-satu. Ini tipikalnya kalau organic traffic itu kayak misalkan Facebook dan Instagram gitu ya, ini sangat tergantung banget sama yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu terus berubah, teman-teman. Ya, namanya platform ya gimana orang yang bikinnya gitu ya. Gimana si Facebook aja, mereka mau bikin algoritma kayak gimana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus turut-turut aja gitu ya. Kalau misalkan dia bikin aturan seperti apa, ya kita mau nggak mau harus ikut aturan mereka. Dan algoritma ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ini akan terus berubah. Contohnya nih, uniknya jualan ketika misalkan teman-teman jualan di medsos dengan organic traffic, nah ini ada beberapa syaratnya. Ada beberapa ciri nih. Media sosial saat ini tuh, ya mau nggak mau sesuai dengan namanya, media sosial bukan tempat untuk jualan, tapi namanya juga media sosial ya untuk bersosial. Namanya media sosial, bukan media jualan ya. Jadi kalau media sosial bukan tempat jualan. Ini harus dipahami dulu. Yang kedua, ketika kita jualan di medsos, nah, seperti namanya bukan tempat untuk jualan, tapi tempat untuk bersosial. Fokus untuk membangun interaksi. Nah, ini tadi ya, fokus untuk membangun interaksi atau engagement. Karena tadi kata si Franklin juga, kalau misalkan kita mau bikin database, kalau kita ingin membangun database, bukan besarnya, tapi engagement-nya seperti apa. Makanya kita fokus ke membangun interaksi. Interaksi itu gimana, Kang? Yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi itu like misalkan, ataukah komen misalkan, atau juga share dan juga save. Nah, ini kalau di Instagram, 4 jenis ini disebut dengan interaksi. Like, comment, share, dan juga save. Seberapa banyak konten yang kita buat ini di-like oleh orang, seberapa banyak konten yang kita buat ini di-komen oleh orang lain, seberapa banyak konten yang kita buat di-share oleh orang-orang untuk disampaikan ke orang lain, ini nanti akan dihitung oleh si Instagram. Ini berarti interaksinya bagus nih. Oh, oke. Ini berarti relevan untuk nanti diberikan ke pengguna yang lain, gitu ya. Nah, algoritma Instagram ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ini beda-beda banget. Dari awal, misalkan dulu ada yang namanya chronological feeds, di mana postingan kita ini muncul berdasarkan orang yang kita follow. Kita nge-follow siapa, nanti muncul postingan-postingan berdasarkan orang yang kita follow. Dia nge-follow siapa, sukanya apa, nanti muncul di feeds kita. Terus feeds-nya ini muncul berdasarkan waktu posting. Kita posting sekarang, muncul di IG-nya, nanti muncul di IG kita, nanti ya sekarang.
kemudian postingan kemarin munculnya berarti sebelumnya juga. Jadi kronologikal, nggak mana yang lebih relevan, tapi mana yang lebih dulu muncul itu yang akan nanti ditampilkan ke orang lain, di feeds-nya orang lain gitu ya. Nah, semakin sering posting, semakin banyak muncul di feed orang. Nah, ini kalau dulu kayak gini, semakin banyak posting, maka akan semakin banyak muncul di feed orang. Posting lagi, muncul lagi di kita, dan seterusnya. Tapi ternyata sekarang ini udah beda, udah berubah nih. Dari chronological feeds di Instagram, ini ada sekarang yang namanya rank feed, teman-teman. Nah, kalau rank feed ini fokusnya nggak bisa lagi berdasarkan siapa yang kita follow, tapi feed ini dibuat berdasarkan interaksi yang kita lakukan. Jadi kita interaksi, kita menyukai, kita ngelihat siapa, kemudian kita share postingan apa, maka postingan-postingan semacamnya nanti akan dimunculkan di Instagram kita. Kalau kita banyak interaksi dengan akun-akun kuliner, maka yang dimunculkan adalah rekomendasi akun kuliner lainnya. Kalau kita sukanya traveling, kemudian melihat banyak aktivitas, banyak akun-akun traveling, maka nanti akan dimunculkan rekomendasi dari akun-akun yang berhubungan dengan si kuliner, atau misalkan tadi dengan traveling gitu ya, dan seterusnya. Nah, kunci utama dari rank feed, teman-teman, ini algoritma baru Instagram, kunci utama dari rank feed ini adalah interaksi dan juga relevan. Apa yang dimaksud dengan interaksi dan juga relevan? Nah, artinya Instagram nanti merekomendasikan sesuatu yang dianggap oleh Instagram ini relevan untuk kita. Oh, ini Prima ini sukanya ini kuliner nih. Oke, berarti kita muncul di kuliner deh, kata isi Instagram gitu. Nah, kata kunci dari relevan ini adalah content driven algorithm. Jadi kontennya ini konten seperti apa sih yang disukai oleh di sini, misalkan tadi ada Kang Redwin misalkan. Kang Redwin ini suka konten seperti apa tuh sih ketika buka Instagram? Kemudian apa sih yang membuat betah Kang Redwin untuk bisa bertahan lama di Instagram? Karena buat Instagram dan para orang-orang yang ngebuatnya gitu ya, buat orang-orang yang ngebuat Instagram di belakangnya, mereka pasti ingin selama mungkin kita sebagai pengguna Instagram untuk betah berlama-lama scrolling di Instagram. Scrolling lagi, swipe up lagi, swipe down lagi. Itu pengennya tuh kita berlama-lama. Nah, konten seperti apa yang membuat kita lama? Dia akan milih, oh, kayaknya nih sukanya traveling. Oke, kasih traveling. Kasih lagi nanti rekomendasi lagi traveling. Kasih lagi dan seterusnya. Jadi bukan dulu-duluan siapa yang duluan, siapa yang lebih banyak posting, enggak kalau sekarang. Enggak. Nah, apa sih yang bikin betah orang untuk berlama-lama di Instagram gitu ya? Ternyata kata kuncinya adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita akan lebih lama scrolling down, scrolling up di Instagram ketika kita melihat, oh, konten ini bermanfaat. Scroll lagi, dan seterusnya. Terus konten seperti apa yang disebut bermanfaat? Ternyata ada dua, teman-teman. Ada yang pertama entertaining, yang kedua adalah educating. Jadi kalau kita ingin disukai oleh customer kita, kalau kita ingin disukai oleh follower kita di Instagram, maka bikinlah konten yang entertaining, sesuatu yang menghibur. Makanya kalau teman-teman perhatikan ada namanya akun video lucu itu sampai 2M pengikutnya. Terus si dagelan itu berapa, udah berapa M sekarang, berapa puluh M. Itu berarti kontennya cuma high doang gitu ya. Manfaat yang didapetin oleh followernya apa sih? Yaitu entertaining, teman-teman. Akun-akun seperti itu, akun-akun yang entertaining, atau akun-akun para selebgram yang bisa menghibur, itu biasanya lebih disukai, lebih disenengin oleh si Instagram karena followernya betah di situ. Atau akun-akun yang banyak ngasih sesuatu yang bikin ngakak lah gitu ya, nggak harus sesuatu yang educating, nggak harus sesuatu yang mengedukasi, tapi bikin ngakak, bikin kita senang ngelihatnya. Nah, itu disukai oleh Instagram. Oh, ini bermanfaat, gitu. Nah, kalau kita nggak bisa menjadi orang yang bisa menghibur via Instagram, jadilah orang yang bisa mengedukasi via Instagram. Makanya muncullah sekarang banyak bermunculan akun-akun edukatif tuh, akun-akun yang di sana banyak membahas edukasinya tentang apa, banyak membahas tentang apa, banyak membuat tips and trick tentang apa. Nah, itu disukai tuh. Oh, ini bermanfaat. Nah, teman-teman kalau ingin main di Instagram, kalau ingin lama menjadi pemain Instagram dan kemudian bikin kontennya itu seperti apa? Bikin banyak konten lah yang bikin mereka betah. Bikin konten lah yang membuat mereka merasa bermanfaat lewat dua cara ini, entertaining dan juga educating. Nah, tapi ternyata teman-teman,
ini nggak cukup karena, nah balik lagi ya, organic traffic itu tadi dipengaruhi oleh algoritma ya, yang kita bahas barusan itu tentang algoritma, ternyata ada beberapa kelemahan yang lainnya selain algoritmanya yang terus berubah dan kita mau nggak mau ya harus ikut dengan peraturannya algoritmanya si Instagram, Facebook dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata di Instagram ini atau di organic traffic ini baik itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan seterusnya, ini jangka pendek teman-teman. Jadi orang yang nge-follow kita ini bisa dengan mudah kapanpun untuk unfollow. Beda dengan kita punya database email dan juga WhatsApp. Ketika kita udah punya itu, mereka nggak dengan mudah untuk, gila, gue di WA terus nih, atau dikirimi broadcast terus di email gitu ya, terus nggak mau, agak susah tuh untuk bisa unsubscribe-nya. Bisa sih, harus klik dulu, klik unsubscribe. Dan itu agak susah nyarinya di mana gitu ya. Dan kebanyakan orang nggak terlalu masalah dengan itu. Beda dengan organic traffic, kapanpun bisa unfriend, kapanpun bisa unfollow gitu ya. Makanya jangkanya jangka pendek. Selain itu, di Instagram, di Facebook itu distribusi kontennya ternyata lama, teman-teman. Apalagi sekarang, ketika sekarang nggak lagi, ketika tadi ada perubahan ya, di mana konten itu sekarang udah bukan kronologikal, tapi sekarang rank feed. Kalau kronologikal, itu kontennya relatif lebih cepat. Distribusi kontennya jauh lebih cepat karena semakin sering kita muncul, semakin sering kita bikin konten, akan semakin sering muncul di feeds-nya orang lain. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Ini saya kasih contoh aja mungkin ya. Ini delay butuh waktu nih. Ini mirip-mirip nih. Distribusi kontennya lama karena konten yang kita kontennya bikin sekarang, nyampe ke follower kita entah kapan. Bisa jadi sore, bisa jadi besoknya, bisa jadi 2 hari kemudian, atau bahkan bisa jadi seminggu kemudian. Jadi kita coba lihat ya. Saya coba buka. Oke, saya coba buka nih Instagram. Nih, tadi ya kita bahas tentang distribusi kontennya yang lama. Nah, kita lihat distribusi konten ini yang muncul di feed saya. Ini postingan kapan sih? Ini postingan 1 jam yang lalu. Ini Pak Syahril, M. Syahril Iskandar, ini satu jam yang lalu muncul di saya. Tapi bisa jadi ada juga yang ini 3 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Ada yang 13 jam yang lalu baru muncul di saya sekarang. Ada juga postingan yang 2 jam yang lalu. 4 jam, 1 jam, 1 jam gitu ya. Ada yang 6 jam. Ada yang ini baru 17 menit yang lalu. Dan seterusnya. Jadi, atau bahkan ini biasanya ada yang muncul 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, postingannya baru muncul di saya sekarang, misalkan. Ini 1 jam, ini 6 jam yang lalu, 2 jam, 5 jam, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, dengan kita posting di Instagram, kita nggak bisa menentukan kita posting sekarang harus nyampe sekarang juga, nggak bisa. Bisa jadi 3 jam kemudian baru dibuka dan dibaca. Bisa jadi 6 jam kemudian, tadinya ada yang sampai 6 jam, atau bisa jadi postingan kemarin baru muncul di feeds-nya itu sekarang. Jadi nggak bisa langsung. Di Instagram itu kita nggak bisa direct ya, distribusi kontennya tuh lama karena butuh waktu, butuh jeda gitu ya, nggak bisa langsung keterima oleh kita punya follower 10.000, pengen 10.000-nya langsung bisa baca konten kita, nggak bisa. Karena waktunya lama dan ada delay butuh waktu. Kemudian ini bisa jadi tidak tertarget, kemungkinan besar untuk tidak tertargetnya besar banget. Kemungkinan untuk tidak tertargetnya besar banget. Karena ya nanti follower kita berdasarkan konten yang kita buat tuh, konten kita tentang apa, belum lagi kalau konten kitanya belum terstruktur gitu ya, kadang kita konten bicara tentang media sosial, kadang kita bikin kontennya tentang selling, kadang kita bikin kontennya tentang parenting, kadang kita bikin kontennya tentang kehidupan sehari-hari, dan seterusnya, kadang tentang kuliner, bahas kuliner, tentang traveling, dan seterusnya. Karena kita nggak bisa menjaga konten kita ini ada di satu niche market yang sama, bisa jadi ya yang tertarget, ya bisa jadi nggak tertarget gitu ya. Follower kita bisa jadi dari mana-mana dan dengan
berbagai background. Nah, organic traffic itu seperti itu. Ada lagi paid traffic nih teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai punya budget untuk bikin postingan dan itu dipromosikan lewat Instagram Ads, lewat Facebook Ads dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus nyiapin budgetnya, berarti kita punya budget berapa sih untuk untuk main di Instagram, kita punya budget berapa untuk bikin Facebook Ads gitu ya. Karena nanti daya jangkaunya itu si reach-nya itu tergantung banget dengan budget. Budget kita 100.000 dengan budget kita 10 juta per hari itu beda banget. Pasti beda banget. Kalau yang 100.000 ya sama si Instagram, ya udahlah dikasih seginilah. Paling kasih ke 300.000 orang aja lah yang bisa lihatnya gitu ya. Kita punya budget 1 juta per hari. Nah, ini beda lagi. Ketika kita punya budget 1 juta, berarti dia akan jangkau jauh lebih luas lagi. Yaudah nih, gue kasih nih sekarang lebih jauh lebih luas deh. Dulu ngasihnya juga gede, kata si Instagramnya gitu. Kata si Facebooknya gitu. Kalau kita mau lebih luas daya jangkaunya, berarti harus ngasih budgetnya, nyiapin budgetnya lebih besar lagi. Gitu. Nah, selain itu tadi sama jangka pendek ya, karena ini nanti kita nggak bisa pegang ini kapan mereka bisa terus ada di jangkauan kita. Kalau misalkan teman-teman main di Facebook Ads, Instagram Ads, itu ada pixel namanya. Nah, si pixelnya ini berapa lama nanti pixel ini akan nempel terus di si orang yang kita targetingnya, itu ada jangka waktunya juga, nggak bisa terus-terusan tuh, ada jangka waktunya juga. Sama, ini juga distribusi kontennya lama, nggak bisa langsung saat ini kita posting, saat ini bisa langsung nyampe ke si customer, nggak bisa. Ini bisa tertarget, bisa banget, karena di Instagram Ads, Facebook Ads yang namanya paid traffic gitu ya, itu kita bisa tertarget, bahkan bisa tertarget banget gitu, karena di situ bisa diatur mau targetnya ini ke laki-laki atau perempuan, laki-laki perempuan usia berapa, kemudian domisilinya di mana, kemudian kerjaannya apa, sampai detail banget, kesukaannya apa, hobinya apa, baca bukunya apa, kemudian penghasilannya berapa dan seterusnya, ini bisa banget kita targeting. Jadi bisa banget untuk ditarget. Nah, bedanya itu paid traffic lebihan. Tapi sama, ini butuh waktunya, delay dan butuh waktu juga untuk masuk ke feeds-nya target kita, untuk masuk ke feeds-nya calon customer kita. Nah, ada yang ketiga nih teman-teman, yang tadi kita bahas nih. Dan ini yang kita rekomendasikan, ini yang saya rekomendasikan buat teman-teman, yuk selain nanti teman-teman ngebangun Facebook dan Instagram, ada yang jauh lebih penting, yaitu on traffic. Gak penting lah itu si follower kita ada berapa, gak penting friend list kita di Facebook ada berapa, kalau kita nggak punya on traffic, kalau kita nggak punya database WA dan juga email. Nah, teman-teman, ini yang wajib. Kalau yang lainnya tadi sunnah gitu ya, ini yang wajib yaitu on traffic. Kenapa kita harus ke on traffic, teman-teman? Karena 100% on traffic itu full ada di tangan kita kontrolnya. Kita punya data 100.000 database dengan 100.000 follower, jelas kita lebih punya kontrol itu ke 100.000 database WA ataupun email. Jika kita punya 1.000 alamat email dengan 10.000 follower, jelas 1.000 alamat email ini akan jauh lebih bisa kita kontrol. Kita bisa kirim email kapanpun ke 1.000 ini, kita bisa kirim broadcast kapanpun ke 1.000 WA ini, dan itu bisa langsung dipastikan semuanya nyampe dengan tools yang tepat tentunya. Nanti kalau kita mau main di email marketing, ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Atau kita mau broadcast ke 1.000 database secara langsung, itu juga ada juga toolsnya, dan itu ada di tangan kita kontrol. Bisa langsung sekaligus 1.000 itu bisa langsung dengan mudah. Ya nggak langsung juga, butuh sekitar 1-2 jam lah untuk broadcast 1.000 itu. Tapi apakah kita bisa nge-broadcast ke 10.000 follower kita? Nggak bisa. 10.000 follower kita belum tentu 10.000-10.000-nya baca postingan kita, baca konten yang kita buat itu belum. Tapi 1.000 database yang kita miliki, teman-teman bisa kontrol itu kapanpun teman-teman bisa broadcast, kapanpun teman-teman bisa langsung muncul di HP-nya, di WA-nya, atau di email. Nah, itu makanya kita fokus ke on traffic. Selain itu, on traffic ini jangka panjang. Kita punya 1.000 database saat ini, kapanpun itu tetap bisa ada di tangan kita. Mereka udah unsubscribe, mereka udah nggak mau juga, datanya tetap ada di kita 1.000-nya. Kalau misalkan di Instagram ada 10.000 di awal gitu ya, kemudian mereka memutuskan untuk
nggak faedah nih untuk nge-follow akun ini, ya udah tinggal unfollow, udah follower kita menurun gitu ya, berkurang, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. So on traffic ini jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, distribusi kontennya cepat tadi ya, walaupun tetap ada delay. Kita butuh untuk nge-broadcast ke 1.000 orang butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jam misalkan. Tapi itu langsung di WA-nya dan mau nggak mau dia akan terima WA itu. Email juga gitu, mau nggak mau dia akan terima email itu. Tapi kalau misalkan di Facebook dan Instagram, karena tadi ada sistem algoritma yang bisa jadi konten kita ini nggak muncul di dia karena dia follow 1.000 akun misalkan, dan akun kita ini kelelep karena nggak jarang interaksi, jarang di komen, jarang di like, ya udah nggak akan muncul, postingan kita nggak akan muncul di follower kita. Nah tapi kalau misalkan di on traffic, mau nggak mau si customer kita atau database kita pasti akan menerima konten yang kita buat. So distribusi kontennya cepat. Ini pasti target karena tadi ya kita punya database ini nanti berdasarkan didapatnya dari mana, didapatnya dari customer kita, didapatnya dari tadi data pelanggan, dari data calon pembeli, dari data yang udah pernah tanya-tanya, jadi kita lebih tertarget. No delay ya tadi ya, bisa langsung saya kirim sekarang, saat ini juga langsung masuk ke ke WA dan juga email misalkan. Nah, contohnya apa Kang? Contoh dari on traffic ini, ketika saya ingin bangun database, oke sekarang saya udah punya, saya pengen punya database lebih rapi, saya pengen punya database yang dari awal sekarang udah mulai ngeh nih, saya pengen punya database yang bagus nih dari awal, saya pengen punya alamat email dan juga WA nih dari calon customer saya. Contohnya apa Kang? Contohnya database customer 1 bulan terakhir. Kita punya data nggak? Ini teman-teman yang jualan di marketplace, teman-teman yang jualan di Facebook sekarang, yang jualan di Instagram gitu ya, kita punya data nggak? Data customer 1 bulan terakhir ada berapa customer? Udah diapain aja? Dianggurin aja atau kata udah teman-teman treatment supaya beli lagi, supaya beli terus, ataukah emang nggak penting lah, yang penting saya udah dapat saat ini terus nanti tinggal cari lagi aja customer lain, kan nggak kayak gitu. Daripada nyari yang lain, udah mendingan puasin data yang udah ada, yang udah beli 1 bulan terakhir, 1 bulan kemudian kalau ke teman-teman udah rapihin datanya, teman-teman kan bisa datangin lagi. Halo Kak, gimana? Misalkan teman-teman jualan makanan, kuliner. Ini yang saya lakukan juga di sobat jualan tadi ya. Saya udah jualan cilok misalkan, kita punya data 1 bulan terakhir siapa yang udah beli cilok kita. Nah, bulan selanjutnya saya punya treatment yang berbeda kepada mereka yang belum beli sama yang udah beli. Kalau yang udah beli kan tinggal datangin kemudian tanya, Kak, gimana ciloknya kemarin rasanya? Kemarin dihabisin sama siapa aja tuh? Kemarin yang rasa pedasnya enak nggak? Atau misalkan, kemarin kakak beli 2 ya? Yang satunya lagi ini dimakan sendiri atau dimakan bareng-bareng sama yang lain? Itu kan kita bisa kayak gitu. Kak, mau beli lagi nggak bulan ini? Atau Kak, sekarang mau nambah lagi? Atau mau coba varian baru? Atau mau beliin buat tetangga? Atau mau beliin buat orang tua, dan seterusnya. Kan kalau udah punya database-nya dan kita rapihin database-nya kan enak. Atau teman-teman yang jualan fashion nih, yang jualan fashion. Dulu beliin buat siapa Kak? Dulu beliin buat sendiri, mau beliin sekalian nggak buat adiknya? Kak, mau sekalian beli buat orang tua nggak? Atau Kak, mau sekalian beli buat kado teman yang nikahan nggak? Nah, itu kan bisa kayak gitu. Atau mau coba warna lain nggak Kak? Atau mau coba produk yang baru kita launching nggak? Ini kita launching produk yang ini. Nah, itu kan bisa kayak gitu. Kalau teman-teman udah punya database-nya, dan teman-teman bisa mainkan itu. Jadi kita nggak hanya fokus ke produk ke customer baru aja, ke customer baru terus. Nyari lagi customer baru, nyari lagi itu kan capek banget teman-teman. Saya merasakan capek banget. Harus apalagi di training ya, apalagi yang saya jual adalah jasa pelatihan. Daripada saya harus presentasi lagi, saya harus datengin lagi kantor yang belum pernah kenal saya, yang belum pernah tahu siapa saya, belum pernah tahu siapa trainer saya, daripada saya kenalan ke customer baru, yang lebih baik saya customer lama saya datangin lagi, dikontak lagi, saya promoin lagi, saya kasih broadcast tentang edukasi, saya edukasi lagi mereka, kemudian nanti ditanyain lagi, butuh training lagi nggak untuk divisi yang lain, butuh training lagi nggak untuk bagian lain. Itu ternyata lebih enak teman-teman kalau kita udah merapihin database-nya. Nah,
Contoh lainnya, database 1 bulan terakhir, ada database customer repeat order minimal 3 kali misalkan. Kita lebih spesifik, lebih bagus. Kita nanti akan bisa ngasih treatment yang berbeda. Siapa customer yang cuma sekali beli, siapa yang customer yang udah berkali-kali beli, siapa customer yang udah belinya ini setiap bulan rutin, sebulan sekali ini pasti order produk kita gitu ya. Kalau teman-teman jualannya apa ya, yang lebih mudah repeat order, misalkan dokter gigi kan udah jelas dokter gigi harus minimal 6 bulan sekali, atau teman-teman yang lagi melakukan treatment, lagi melakukan pengobatan sebulan sekali harus datang. Itu kan udah jelas. Ketika teman-teman bisa melakukan melakukan maintenance database-nya, itu akan lebih mudah lagi. Ditanya progresnya, ditanya gimana perasaannya sekarang, itu bakal lebih enak. So, ini penting banget teman-teman untuk punya traffic yang ini trafficnya kita miliki sendiri. Datanya udah lengkap, datanya udah lebih spesifik, ini lebih bagus lagi. Nah, teman-teman punya nggak database reseller? Pasti ada dong. Oh ya, reseller saya sekarang udah 1.000, Kang. Nah, ini kan bagus tuh. Database udah punya database resellernya 1.000. Atau Kang, saya udah punya database reseller ini ada 3.000, Kang. Oh, itu kan keren tuh. 3.000 data reseller. Tapi dari 3.000 itu tahu nggak berapa yang aktif gitu ya? Dari itu punya omset berapa nih masing-masing orang? Atau kita punya data nggak dari 3.000 itu berapa orang yang hasilnya omset minimal 10 juta per bulan misalkan? Atau dari data reseller itu siapa aja reseller yang aktif yang menghasilkan penjualan 100 pieces dalam 1 bulan misalkan. Nah, itu kan kita harus detailin lagi. Nah, tentu nanti akan berbeda cara kita nge-treatment reseller yang belum aktif dengan reseller yang udah aktif, itu nanti cara kita pendekatannya berbeda. Kalau udah punya data kayak gini, kita bisa bebas ngapain dan dengan mudah nanti kita bisa melakukan apapun kepada mereka. Nah, database market yang baru tanya-tanya aja, ini Kang harganya berapa? Kak, ini warnanya ada ready apa aja? Kak, ini ada varian rasa apa aja dan seterusnya. Ternyata nggak jadi beli. Padahal kita tahu mereka udah tertarik. Nah, artinya ini kita tinggal kasih treatment sedikit lagi supaya mereka untuk jadi beli. Nah, kalau teman-teman udah punya datanya yang warm market ini, ada berapa orang, ada berapa ratus orang yang udah tanya-tanya dan seterusnya, nanti kita akan lebih mudah lagi untuk bisa jualan ke mereka, untuk bisa tinggal sedikit sentuhan lagi untuk bisa nge-closing mereka. Nah, so teman-teman, list building ini yang ingin saya simpulkan di akhir, teman-teman. List building ini sama dengan kolam uang. Ini saya diajarin sama guru saya, Kang Dewa nih, Dewa Eka Prayoga. List building ini biar lebih mudah, biar lebih nyantol gitu ya. Ini cantolannya biar lebih mudah dicerna. List building ini, pokoknya ini adalah jadi kolam uang buat kita. Terus, apa sih yang dimaksud dengan list building tadi? Fokus kedua, email dan juga WhatsApp. Untuk saat ini, kita nggak tahu untuk kedepannya nanti akan ada perkembangan seperti apa lagi. Bisa jadi WhatsApp udah nggak dipakai banyak orang sekarang. Bisa jadi sekarang yang lebih banyak dipakai adalah Telegram misalkan. Nah, tentu nanti kita akan kita sesuaikan lagi. Tapi saat ini teman-teman, email dan WhatsApp yang paling banyak dipakai. Email udah jelas dari zaman dulu, dari zaman awal ada internet, email ini udah ada dan sampai sekarang masih dipakai. WhatsApp dari mulai berdiri sampai sekarang masih terus dipakai. Apalagi orang-orang Indonesia yang segala macam mau jualannya di marketplace, mau jualannya di Facebook, di Instagram, tetap bisa minta nomor WA-nya nggak. Terus mereka lebih banyak kontak kita di WA biasa. Nah, ini nanti oleh-oleh buat teman-teman. Ini dari si Kang Dewa ya. Ini Kang Dewa bikin ada yang namanya list building canvas, teman-teman. Ini nanti saya bagikan di grup ya. Kalau teman-teman yang mau, nanti saya bagikan ada PowerPoint-nya. Nanti teman-teman bisa isi aja. Kalau kita ingin ngebangun database, kalau kita ingin ngebangun list, kalau kita ingin punya database yang rapi, minimal kita bisa isi aja dulu ini. Kita bisa isi ini, kemudian teman-teman nanti bisa tentukan kolam yang tepat apa, umpannya apa, alat pancingnya apa, dan seterusnya. Nah, di awal teman-teman ketika kita ingin membangun database, yang harus kita tentukan di awal adalah kriteria dari pasar kita apa sih? Ini ikan kayak gimana yang ingin kita targetkan? Atau siapa sih yang jadi
customer kita, nah ini tentukan di awal. Kalau teman-teman jualannya ada jualan parfum misalkan, kalau teman-teman jualan parfum, nah berarti parfumnya parfum untuk cewek atau untuk cowok? Kira-kira range usianya berapa? Atau teman-teman jualan fashion, fashion saya ini cocoknya untuk usia berapa, untuk orang menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau ini lebih cocoknya ini untuk profesi emak-emak, misalkan daster dan seterusnya, atau apa? Nah ini kita tentukan dulu di awal. Lebih spesifik dari kriteria yang kita miliki akan lebih bagus dan akan lebih mudah. Gitu ya. Kalau kita udah menentukan siapa ikannya, kalau kita udah menentukan siapa calon target market kita, nah tentukan selanjutnya adalah mau dijaring dalam apa atau apa yang ingin kita miliki dari database itu. Apakah WA-nya kah, apakah emailnya kah, atau apa? Dan ini tentukan dulu. Kalau WA nanti apakah mau dibuat ke grup WA kah, ataukah cukup nanti teman-teman data aja supaya nanti teman-teman bisa masukkan ke Google Sheet misalkan atau ke Excel dan seterusnya. Nah ini tentukan kolamnya nanti mau di mana. Apakah mau dibuat di grup WA dan seterusnya gitu ya. Saran saya kalau emang teman-teman mau pakainya WA, buatlah grup WA. Jadi nanti grup WA-nya teman-teman tentukan. Kalau teman-teman jualannya di fashion, ini bikinlah kolam tentang fashion yang dimana nanti di situ teman-teman kasih trik, tips and trick tips and trick berhijab, tutorial hijab 2022 misalnya. Nah, kalau jualannya hijab kan nanti bisa kayak gitu. Tren fashion 2022 sekarang apa aja sih? Atau tutorial cara membuat hijab yang dililit-lilit, diikat di kepala, dan seterusnya. Itu yang para selebgram sekarang lakukan tuh. Ada tutorial segala macam. Kan itu kan kalau misalkan teman-teman bisa bikin kolam dan di situ teman-teman nanti banyak share segala macam tentang tutorial-tutorial, tentang tips and trick, itu akan lebih mudah untuk nanti ketika kita jualan. Jadi tentukan kolamnya mau di mana, mau WA atau email, kemudian udah gitu tentukan umpannya apa nih. Nah, yang dijanjikan di situ apa tadi? Bisa nanti dalam bentuk tips and trick kah, atau bisa nanti adain giveaway kah, atau bisa nanti teman-teman adain webinar kah kayak yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini, webinar seperti ini adalah cara saya untuk memberikan umpan dan memberikan makan untuk ikan-ikan yang saya miliki. Ini teman-teman ini jadi ikan-ikan saya ya. Jadi ikan-ikan yang yuk kita belajar bareng di digitalisasi. Ini adalah cara saya untuk nge-maintenance teman-teman. Nah, kolamnya saya tentukan, kolamnya adalah WA, kemudian umpannya saya ngasih webinar, saya kasih tips and trick gitu ya. Hal yang mau di-sharingkan nanti apa di situ. Jadi nanti jangan dulu langsung jualan, tiba-tiba jualan tadi hijab gitu ya, tiba-tiba mau jualan hijab, tapi di situ kasih umpan dulu, kasih makan dulu. Oh, ini ada tips and trick-nya. Oh, ini, dan seterusnya. Baru di akhirnya nanti, kita ada mau launching produk baru nih. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut pre-launch-nya, ada yang mau ikut pre-order-nya gitu ya. Nah, itu nanti boleh. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman udah ngasih umpan dulu, udah ngasih makan dulu, jangan tiba-tiba langsung dipancing. Jangan tiba-tiba langsung hard selling jualan, oke saya mau buka PO nih, atau oke saya mau buka orderan ini, enggak. Tapi teman-teman pastikan bikin dulu umpan dan juga siapin makan itu. Nah, atau di sini ada Pak Aib nih, jualannya properti gitu ya. Nanti tentukan Pak Aib boleh tuh bikin grup-grup yang nanti di sana buat sharing Pak. Kasih umpan dulu, ada contoh desain rumah Islami saat ini misalkan kayak gitu. Kasih makan tuh tips-tips untuk jual beli rumah Islami, tips untuk menghindari rumah yang nanti gampang rusak misalkan, atau tips untuk menghindari properti agent yang bodong misalkan, atau nanti siapa yang developer bodong dan seterusnya. Jadi nanti bikin umpan-umpannya nanti kayak gitu. Kasih makan terus, nanti setiap beberapa hari sekali dikasih materi tentang edukasi tentang anti riba, dikasih edukasi tentang menghindari rumah investasi bodong dan seterusnya. Nah, di akhir nanti apakah sebulan sekali ataukah nanti per minggu gitu ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti boleh tuh sharing tentang jualan kita apa. Itu baru produk apa yang mau dijual di sana. Jadi siapin baru siap dipancing. Jadi
siapin kolamnya, kasih umpan, kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih makan, berarti sharing, udah gitu pancing. Sharing, udah gitu closing gitu. Jadi sharing, udah gitu baru jualan. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan bisa tentukan dulu di kanvas ini, nanti saya bagikan kanvasnya di grup WA ya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita udah menentukan ini, kalau nanti kanvasnya ini udah diisi, teman-teman udah bisa menentukan siapa ikannya dan seterusnya, cara pancingnya gimana, kolamnya di mana. Nah, yang perlu digunakan di awal adalah gimana tadi cara ngasih umpannya. Ini makanya ada yang disebut dengan leads magnet, teman-teman. Leads magnet ini adalah umpan yang tepat yang kita berikan kepada calon ikan kita. Kalau saya, karena saya ini di digitalisasi ya, karena saya di digitalisasi ini memposisikan diri, ini target market saya di digitalisasi adalah para business owner. Target saya di digitalisasi adalah mereka yang jualan online. Target market saya di digitalisasi atau ikan-ikan yang saya kumpulkan di digitalisasi adalah mereka yang punya ketertarikan untuk jualan online, bisnis online, digital marketing, terus pengen punya penghasilan lewat online. Nah, kayak gitu. Jadi ketika saya udah menentukan, oh kayaknya mereka sukanya apa? Oh, kayaknya sukanya dikasih webinar kayak gini nih. Makanya saya bikin webinar. Oh, kayaknya nih target market saya sukanya dikasih e-book. Nah, e-book tentang apa? E-booknya tentang bisnis, dikasih tips bisnis dan seterusnya. Saya bikinlah umpan-umpan yang kayak gitu. Bikin e-book, kemudian bikin webinar-webinar sharing kayak gini. Beda lagi ketika saya nanti jualannya adalah jualan training di HCR nih. HCR.id ini saya lembaga pelatihan, saya bikin webinar gratis. Saya bikin kelas-kelas, yuk ikutan kelas gratis yuk. Itu untuk kumpulin database, teman-teman. Database sudah terkumpul, suatu saat nanti udah dikasih sharing, udah gitu closing. Jualan lah di situ. Oke, ini kelas gratis, untuk nanti kelas berbayar silahkan ikuti kelas ini. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kasih sharing dulu, udah gitu closing. Atau teman-teman yang jualan hijab nih misalkan, yang jualan online hijab, mana boleh tuh kasih umpannya dulu, nanti tips and triknya, tutorialnya, video cara memakai hijab dan seterusnya, apa sih yang dibutuhkan, apa yang kira-kira disukai oleh calon market kita gitu. Atau teman-teman misalkan jualannya adalah jualan elektronik handphone nih, nah, aku bisa tuh tutorial cara untuk meriset password tanpa harus menggunakan factory reset misalkan, atau tutorial cara membersihkan misalkan, cara membersihkan handphone dengan mudah dan seterusnya. Bikinlah sharing kayak gitu, kasih umpan, siapa yang mau dapat materi ini? Oh, sebarin di Instagram, di Facebook, di WA dan seterusnya. Kalau ada yang mau, nah dapatin database-nya. Gitu. Jadi gunakan leads magnet atau umpan yang tepat. Contoh-contoh leads magnet itu apa aja, Kang? Tadi ada e-book gratis, bisa webinar, bisa tips and trick, bisa template desain. Nih kalau teman-teman targetnya adalah orang-orang yang suka desain, di sini ada Mas Jeffrey, masih ada nggak ya? Nah, Mas Jeffrey ini kan bikin desain-desain yang keren ya di Instagram. Bikin template desain nih, tapi jangan disebarkan gitu aja, Mas Jeffrey. Ini saya lihat Mas Jeffrey udah mulai bikin template desain juga nih. Sayang banget, jangan dibuat kemudian disebarin gitu aja. Pastikan leads magnet ini jadi nilai tukar kita untuk calon market kita. Jadi template desainnya jangan disebarin gitu aja. Tapi yang mau template desain ini, silakan daftar dulu ke sini. Misalkan nanti ini saya lanjut dulu ya. Ini beberapa contohnya, misalkan kupon diskon atau tester produk. Nah, record datanya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita bikin umpan, kita bikin sesuatu yang menarik untuk market kita, tapi kita kasih gitu aja. Sayang banget, jangan. Karena tadi kita tahu betapa database ini penting, kita tahu email dan juga WA ini penting kalau kita punya. Jadi jangan disebarin gitu aja. Pastikan kita punya leads magnet ini jadi nilai tukar untuk mereka. Nih, gue kasih webinar, tapi sini minta datanya, minta nomor WA-nya. Gitu kan? Sekarang kayak gitu. Nih, saya kasih tips ini, tapi sini daftar dulu di form ini. Supaya apa? Supaya kita punya database-nya, teman-teman.
supaya kita punya database-nya. Jadi record dulu datanya. Gunakan Google Form kah? Yang mau daftar webinar ini, yuk silakan daftar di sini. Masuk ke Google Form. Di Google Form-nya ada nama, ada email, ada WA. Buat apa teman-teman? Buat kita ambil database-nya. Terus buat apa nanti database-nya udah diambil? Kalau database-nya udah ada, kita bisa broadcast sharing-sharing yang lainnya, kemudian nanti kita bisa jualan di situ. Kita bisa ambil database-nya, kemudian nanti kita kasih penawaran ketika nanti kita launching produk baru. Kita bisa ambil database-nya, kemudian setelah itu kita punya varian rasa baru dari produk kita, misalkan yang jualan makanan. Teman-teman bisa tawarkan itu langsung. So, gunakan record datanya dulu. Bisa gunakan Google Form. Atau yang kedua, karena kita tadi bahasnya lebih banyak di email, di WA ya, sebelum ke email. Untuk email ini lebih kompleks, nanti saya jelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Tapi karena kita fokus di WA, teman-teman bisa gunakan WA link generator atau generator ya. Ini lebih ke tools nanti yang bisa kita buat untuk untuk bisa kita lakukan supaya kita bisa ambil database mereka, database WA-nya khususnya WA. Contohnya apa Kang? Data link WA link generator itu. Nah, contohnya ini nih. Contohnya ada namanya wa.wizard.id. Ini saya kasih contoh aja langsung ya, kayaknya lebih enak nih. Saya kasih contoh aja langsung. Oke, di sini. wa.wizard.id. Nah, ini nanti kayak gini. Gratis bikin auto order WhatsApp link generator. Ini tentukan, ini yang saya lakukan untuk teman-teman yang mau ikut webinar saya. Nah, ini saya lakukan pakai ini juga. Kalau teman-teman mau ikut webinar saya, silakan klik link di sini. Nah, linknya itu adalah link masuk ke WA saya. Jadi di sini masukin aja nomor WA kita. 085 dan seterusnya. Ini nomor WA saya. Masukin. Kang, saya mau ikut webinarnya. Webinar malam ini dong. Atau ini bisa diganti kalau teman-teman leads magnetnya apa? Leads magnet teman-teman misalkan adalah video tutorial hijab misalkan. Kang, saya mau video tutorial hijabnya dong. Nah, gitu. Atau teman-teman leads magnetnya apa? Tentukan dulu. Oh, leads magnet saya tentang ada Pak Aib masih ada ya. Pak Aib ini properti nih. Pak, saya mau video, misalkan video atau e-book lah ya. Mau e-book tentang cara menghindari investasi bodong, misalkan. Ini berarti Pak Aib harus bikin dulu nih e-booknya nih. Atau kalau bikin e-book susah, bikin video lah. Atau bikin artikel aja, bikin artikel. Artikelnya nanti ada beberapa tips, beberapa trik, posting di mana, kemudian nanti di-share. Gimana caranya, Kang? Atau gimana caranya, Pak? Nah, ini nanti udah gitu, klik generate link. Ini nanti, oke. Nah, nanti linknya kayak gini. Nah, link ini yang di-copy dan jadikan tempat pendaftaran. Artinya ketika nanti ada yang tertarik, suruh klik ini, kemudian nanti langsung nge-WA ke kita. Dan kita bisa save WA-nya, teman-teman. Jadi, pastikan WA yang nanti yang masuk, kita record datanya. Supaya apa? Supaya nanti suatu saat kita bisa broadcast lagi mereka. Suatu saat nanti kita bisa deketin lagi mereka, tawarkan produk yang lain, baru nanti kita jualan yang lain misalnya. Itu nanti seperti itu. Ya Kang, nuhun siap Pak Aib. Gitu loh. Pak, saya mau e-booknya. Pak, saya mau, oh ya, saya yang kemarin saya jualan cilok ya, saya bahkan sampai bikinin e-book tentang resep masakan Nusantara. Nah, ini saya googling dulu nih, saya cari resep masakan Nusantara. Ini saya bikin 15 resep
resep bikin rendang, resep bikin nasi goreng, resep bikin soto, resep bikin apa, itu saya bikin e-book-nya, teman-teman. Ini saya jualan cilok sampai kayak gini. Saya bikin e-book-nya, e-book ini saya share ke para calon pembeli saya. Jadi saya broadcast, e-book ini saya broadcast, Kak, ini ada e-book terbaru dari kita, ini tentang cara resep Nusantara, gitu, 15 resep Nusantara. Silakan dipelajari ya Kak, gitu. Nah, itu banyak yang balas tuh. Oh, makasih Kak. Oh, itu makasih. Satu minggu kemudian saya kasih tips yang lain. Tips untuk mengawetkan makanan. Itu jadi saya kasih tips lagi. Tipsnya dari mana? Saya guling dulu. Saya pelajari, oh tips untuk mengawetkan makanan gitu. Oke, saya tulis ulang, bikin e-book-nya, udah gitu saya share lagi. Halo, selamat pagi Kak. Ini ada e-book terbaru dari kami, Sobat Jualan. Ini tentang cara mengawetkan makanan agar lebih awet dan mudah untuk disimpan. Kayak gitu. Itu kasih lagi kayak gitu. Ibu kasih lagi, e-book lagi, e-book lagi, e-book lagi. Baru di WA yang ketiga, saya baru jualan. Oh iya Kak, ini ada varian terbaru dari kita nih. Terus ukurannya sekarang ukurannya lebih besar, barangkali mau dicicipi. Nah, itu ternyata closingnya lumayan teman-teman. Karena WA kita nggak disangka, oh ini WA jualan terus nih. Dia bahkan nunggu-nunggu WA dari saya, karena saya ngasih WA-nya itu bukan hanya jualan. Tapi di WA yang saya berikan, di situ saya ngasih tips, di situ saya ngasih trik, cara-cara gitu ya, baru jualan. Jadi WA saya walaupun diselingi dengan jualan, ya nggak apa-apa lah kata si customer mungkin gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ada jualan walaupun saya nggak beli, tapi saya dapetin tips and triknya dulu gitu ya. Itu kan akhirnya WA saya nggak keblokir sampai sekarang karena ya kayak gitu, mainnya nggak langsung jualan. Nanti saya mungkin bisa sharingkan di pertemuan selanjutnya gimana cara kirim broadcast ke ribuan nomor sekaligus, bahkan tanpa harus kena blokir dari WhatsApp, gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, yang selanjutnya ini untuk bikin link generator itu selain pakai WA Wizard, ada juga namanya wa.link. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini juga. Sama kurang lebih sama. Di sini tinggal masukin nomor, kemudian oke. Masukin tulisannya, halo Kang, saya mau daftar webinarnya malam ini. Kasihlah linknya di sini, link Zoom-nya, atau dikasih link di sini untuk masuk ke grup WA-nya dan seterusnya. Udah gitu, generate my WA link. Nah, udah nanti siapapun yang ngeklik link ini saya copy, siapapun yang ngeklik link ini, nanti diarahkan ke WA saya, kemudian saya dapat nomor WA-nya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu juga. Nanti apapun produk teman-teman, apapun jasa yang teman-teman miliki, pokoknya database-nya penting teman-teman. Ambil dulu database. Nah, ini yang ketiga saya kasih lagi satu lagi. Tadi ada WA Wizard, ada WA Link, yang terakhir yang ada chataja.me namanya. Ini juga sama. Nah, ini bahkan lebih enak nih kalau di chataja.me, ini ada dashboard-nya, teman-teman. Bisa kelihatan, ini link-link yang saya pakai. Di sini bahkan bisa lihat nih, oh ini viewernya ada berapa orang yang ngeklik. Ini misalkan, oh ini yang terakhir nih, ada 38 orang yang ngeklik. Ini yang, saya lupa ini mana ya? Oh ini yang kemarin yang daftar webinar ini nih. Ini kan webinar ini kayak gini nih. Halo Kang Prim, saya ingin ikut webinar sharing bersama digitalisasi dong. Saya siap ikut Zoom dengan klik link berikut. Nah, linknya udah langsung saya kasih. Linknya saya kasih, password-nya apa. Kemudian kalau teman-teman mau ikut di WhatsApp grupnya, silakan. Saya kasih juga link ini. Untuk apa? Saya arahin ke kolam yang saya miliki. Supaya nanti bisa dapat lagi sharing-sharing yang saya berikan nanti. Nah, udah kayak gini udah tinggal tinggal ini bisa edit link atau nanti bisa create nanti ya. Kemudian linknya nanti kita sebarkan. Jadi yang mau daftar webinar saya kasih link itu, saya jadi punya database-nya. Kemudian nanti udah punya database-nya, saya kasih tips lagi yang lain, saya kasih tips lagi trik yang lain, kasih apa lagi, teman-teman siap-siap aja. Kasih tips, kasih trik,
dan seterusnya, nanti akhirnya saya jualan juga gitu ya. Di akhirnya nanti bisa jualan juga. Teman-teman bisa lakukan itu untuk bisnis teman-teman. Apapun itu bisnisnya, teman-teman sok mulai dari sekarang rapihin ini database-nya. Dari sekarang lihat lagi database customer teman-teman siapa. Atau kalau mau mulai jualan, mau mulai ngumpulin database, bikinlah tadi umpan-umpan apa kayak tadi ya, si umpan-umpan apa namanya? Si leads magnetnya mulai disiapin aja dulu. Oh, saya leads magnetnya nih mau tentang apa? Dari sini nih. Ada e-book gratis kah, webinar, tips and trick, kemudian template design, bikin kupon diskon, bikin tester produk. Nah, tester produk pun ini jangan asal ngasih tester, teman-teman. Pastikan kita nge-record database siapa aja yang udah nyobain produk kita. Ini dipakai juga oleh teman saya yang jualan parfum. So, kalau mau nyobain parfum saya, sini, daftar dulu di sini. Yang mau beli, yang mau nyobain parfum saya, ini saya kasih. Tapi sini, datanya sini dulu. Itu dikumpulin dulu tuh database-nya. Oh, ini database orang yang nyobain parfum saya. Artinya, kita nggak mau jualan parfum ke mereka, itu akan lebih mudah. Nah, akhirnya setelah itu nanti ditanya lagi, Kang, gimana parfum yang kemarin udah dicoba? Enak nggak? Cocok nggak dengan wanginya? Ah, iya bener. Nah, itu kan kita punya database. Gitu. Jadi, apapun produk teman-teman, coba mulai kumpulkan database dari sekarang, dirapihin. Tadi per kategori, semakin lengkap kategorinya. Data customer 1 bulan yang lalu, data customer 1 bulan yang repeat order, data customer 1 bulan yang cuma tanya-tanya doang. Nah, kayak itu kan itu jadi kita punya data itu. Punya data itu, tentukan leads magnetnya apa, mau dikumpulinnya di mana, di grup WA kah, atau misalkan di mana kah. Udah gitu, database apa untuk ngumpulinnya, nge-recordnya nanti mau pakai apa? Google Form kah atau WA link general. Gitu. Demikian teman-teman untuk kelas kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini saya sekalian promosi dan juga ngajakin teman-teman untuk masuk ke kolam saya. Buat teman-teman yang ingin dapat e-course WhatsApp Mastery, ini ada satu e-course yang di dalamnya ada 10 video gimana cara kita jualan via WhatsApp. WhatsApp-nya nanti WhatsApp bisnis, kemudian apa kelebihannya, cara upload kontak sekaligus, itu nanti ada di sini. WhatsApp e-course mastery. Masuk aja di digitalisasi.id/WA. Ini nanti ketik WA atau masuk aja nanti di sharing. Tadi saya udah kirimkan ya. Kalau teman-teman udah masuk, cek di deskripsi grupnya itu di situ ada cara untuk dapetin e-course-nya. Cek aja masuk di WA grup itu ya. Kemudian cek di deskripsinya itu ada cara untuk daftar di e-course WhatsApp Master ini seperti apa. Itu teman-teman, sekian sharing dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait dengan materi atau di luar materi ini terkait dengan bisnis teman-teman, dipersilahkan. Nuhun. Alhamdulillah, nuhun Kang Prima, sukses Kang, amin. Nuhun, Taib, nuhun. Kang, ada yang mau ditanyain. Boleh, siapa nih? Saya Nur Aini dari Prinseu Lampung, Kang. Oh, Kak Nur Aini, siap Kak Nur. Gimana, saya kan ikut di HCR juga ya. Oh iya, siap Kak Nur. Yang sama Pak Ading sama Kang sama Hari. Pak Ading. Di HCR referan berapa? Yang batch 8. Oh, batch 8. Oh, yang kemarin ya berarti ya? Ya, sedang berlangsung. Sekarang masih berlangsung ya. Gimana Kak Nur? Gini Kang, alhamdulillah nih saya dapat rezeki malam ini, dapat Kang Prima, padahal saya tahunya dari lihat status Kang Prima. Oh gitu. Iya. Langsung saya link itu saya kirim ke grup-grup yang saya punya, cuman kayaknya agak telat kali ya, jadi banyak temen yang nggak tahu ini. Siap. Jadi saya saya pengurus IIBF Kang, komunitas pengusaha Muslim Lampung. Saya bagian area Prinseunya. Terus kalau bisnis saya sebenarnya 12 tahun udah di usaha material, bahan bangunan dan listrik. Terus kalau yang toko emas ini baru 2,5 tahun. Wow, Masya Allah. Nah, tapi yang saya rasain
kalau toko bangunan itu dipegang suami saya, dia nggak terlalu main, maksudnya gini, hanya sekilas-sekilas di WhatsApp, tidak konsen di medsos. Jadi maksudnya di Facebook, IG. Nah, saya udah ngerasain banget manfaatnya, meskipun saya emak-emak yang baru belajar, jadi tertatih-tatih gitu ya. Maksudnya bukan anak milenial lagi, Bang, ini Kang. Nah, yang saya rasain memang banyak sekali manfaatnya, Kang. Jadi ketika saudara-saudara saya yang kan kebetulan keluarga besar itu memang usahanya seperti itu, mereka merintisnya itu lama. Kebetulan saya nggak perlu banyak lama merintis ya. Alhamdulillah di tahun kedua itu progresnya ini alokasi lebih cepat gitu. Nah, yang terasa gini, Kang, kalau di WA. Kalau Dewa gimana tuh? Karena saya itu istilahnya baru setahun setengah ini di WhatsApp tuh difokuskan. Jadi saya ngerasanya kok kayaknya apa perlu 2 nomor gitu, tapi ketika harus ada 2 nomor WA berarti yang megang itu admin harus ada tambah karyawan lagi gitu loh, Kang. Iya, Karena benar. ketika saya ngelihat teman-teman yang jauh udah lebih maju kayak Semar Nusantara, terus Gajah, itu kan mereka admin WA-nya itu ada yang sampai 10 gitu loh, Kang. Wow. 6 gitu kan. Itu produknya apa, Kak? Kalau saya perhiasan emas sama logam mulia, Kang. Kayak Antam, UBS kayak gitu. Antam, UBS gitu ya. Sama perhiasannya dari anting, gelang, cincin kayak gitu, Kang. Nah, terus jadi kayaknya saya sangat memerlukan banget yang ilmu itu tuh WA Master itu. Jadi maksudnya gini, kapankah kita perlu nomor WA lebih dari 1 gitu? Terus gimana sih cara memaksimalkannya gitu? Berarti apakah memang kita perlu karyawan lagi untuk megang 1 HP khusus? Maksudnya WA-nya misalnya ada 2, berarti ada 2 karyawan yang megang. Karena kebetulan kan karena kita mainin semua kan dari TikTok, cuman YouTube aja yang belum main. Dari TikTok, FB, IG, apa lagi ya? Facebook, IG, TikTok, itu WA, itu semua kita mainin kan. Keren. Jadi kayaknya kalau misalnya ada WA baru lagi selain yang udah ada, itu berarti harus nambah karyawan lagi gitu. Jadi lagi memikirkan seberapa perlunya. Cuman beberapa konsumen tuh selalu ada yang juga yang berapa kali bilang, "Teh, jawab WA-nya lama banget sih," gitu. Mereka kesel gitu, Kang. Gitu maksudnya kerasa kewalahan juga gitu. Iya. Sekarang yang pegang WA-nya siapa? Masih Mbak Nur? Enggak, kan saya karyawan ada 5. Ada 1 orang yang khusus pegang WA. Iya, pegang khusus. Cuman kan gini, Kang, misalnya kita kontaknya kalau nggak salah udah 3.000, Kang ya. Nah, udah 3.000 itu kerasanya gini, Kang, karena 1 orang tuh kan nanya misalnya ini stoknya masih ada apa enggak, ini masih ada gitu kan, kita lihat stok lagi, lihat lagi gitu, ngukur lagi gitu. Jadi memang itu makan waktu gitu. Makanya tuh saya rasanya apa perlu nambah orang lagi buat megang, maksudnya 1 nomor lagi gitu. Jadi nanti dipisah misalnya antara yang pesan yang nanya Mas Muda sama Mas yang 24 itu dipisah gitu, Kang. Pokoknya perlu ngerasa banyak belajar lagi, Kang, karena memang saya ini bukan anak milenial yang jelas kolonial. Tapi apresiasi banget loh ini buat mama yang masih semangat banget untuk belajar hal-hal kayak gini. Keren. Iya, the power of kepepet, Kang. Jadi semua karyawan saya rata-rata lulusan SMK, Kang. Karyawannya lulusan SMK, yang saya cari memang yang baru lulus gitu, karena kan supaya jenjang kerjanya lebih lama gitu. Terus sedikit. Pak Nur. Ya udah, Kang. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, bentar. Dari data yang udah ada, kembali ke database ya. Ini karena kita lagi bahas database juga. Database customer-nya lengkap sekarang. Siapa aja pembeli, terus siapa yang udah beli, yang via TikTok, Instagram segala macam itu kan, itu ujung-ujungnya diarahin ke WA kan? Iya, kolamnya semua ke WA. Kolamnya ke WA. Itu datanya lengkap nggak semuanya?
Siapa yang Data udah lengkap beli, itu apa aja, Kang? yang Oh, tanya-tanya aja itu ada? nah kita belum ada klasifikasi itu, Kang. Oke. Nah, saran Belum. saya Heeh. sebelum nanti nambah nambah tim gitu ya, sebelum nanti nambah orang untuk yang khusus pegang WA lagi, nah itu kita mulai rapihin dulu dari situ dulu, Kak. Rapihin dulu dari Mhm. situ tadi seperti tadi ya, data yang udah masuk itu dicatat tuh, harus dicatat, harus ada catatan harian. Oh, sekarang yang masuk dari TikTok nih ada berapa orang? Yang dari Instagram berapa orang, dari Facebook berapa orang? Itu datanya harus ada tuh. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa follow up lagi besoknya atau lusanya kita tawarin lagi, Kak, gimana jadi beli nggak? Gimana dan seterusnya gitu ya. Oh, Data itu harus ada dulu. Jadi jangan sampai yang udah tanya-tanya tuh ya udah dibiarin karena ini nggak jadi beli, ya udah biarin aja. Besoknya kita fokus lagi, jualan lagi di Facebook lagi, di Instagram lagi, di TikTok lagi, nyari lagi customer baru. Padahal customer lama yang udah tanya-tanya, yang udah jelas-jelas itu ada ketertarikan akan produk kita, kalau kita fokus ke situ, mungkin butuh sentuhan satu kali di WA lagi, atau mungkin butuh sentuhan dikasih satu promosi lagi, dikasih diskon lagi, itu bisa jadi order tuh besok atau lusanya. Kan? Nah, Kak Nur, sebelum nanti nambah tim baru, sekarang saya mulai rapihin dulu itu. Kang, saya udah bikin setiap yang masuk ke WA baru itu kan ada Google Form ya. Tapi mereka itu rata-rata 70% malas ngisi, Kang. Itu dia, jangan dipersulit. Kalau bikin form, saya juga pernah kayak gitu. Masuk ke form itu ternyata nggak semua orang mau, rata-rata malas untuk ngisi form. Termasuk saya. Kalau saya harus ikut kelas yang mana formnya itu apalagi detail banget. Ditanya nama, alamat, tanggal lahir, domisili di mana, pekerjaan. Wah, udah banyak banget. Keburu malas duluan. Gitu. Jadi dipermudah aja, dipermudah. Makanya sekarang saya untuk ikut webinar ini aja, saya permudah banget. Nggak harus ngisi form segala macam. Saya langsung arahin ke WA, teman-teman dapat WA-nya, kemudian WA-nya dikirim ke saya sekaligus. Di situ langsung udah ada alamat link untuk masuk ke Zoom-nya kan. Nah, itu untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman. Kalau misalkan Kak Nur udah ada pengalaman bikin form, tapi ternyata banyak yang nggak ngisi formnya. Udah keburu malas duluan gitu ya, coba dipermudah aja. Yang penting arahin ke WA, WA-nya langsung nanti nge-WA ke kita gitu ya, nanti langsung nge-WA ke CS-nya Mbak Nur, itu udah langsung dapet WA-nya tuh. Ya udah nggak apa-apa, minimal kita udah dapet nomor WA-nya aja. Tapi itu kita catat atau dikasih tanda kalau teman-teman nanti udah pakai WhatsApp bisnis, kalau Mbak Nur si CS-nya udah pakai WhatsApp bisnis, itu ada fitur label tuh di WhatsApp bisnis itu. Saya kasih contoh sekaligus aja ya. Lagi nggak dikonekin, sorry. Apa namanya, di WA bisnis itu ada label tuh. Nah, ini labelnya itu bisa didefinisikan dari awal. Ini customer baru, ini customer yang udah beli dan repeat order. Ini yang baru tanya-tanya, itu bisa dikasih label. Jadi nanti labelnya bisa berdasarkan customer TikTok, customer Facebook, customer Instagram, bisa kayak gitu. Jadi nanti Mbak Nur tinggal arahin si CS untuk coba follow up lagi yang baru tanya-tanya. Nah, itu karena yang baru tanya-tanya berarti ada 10 orang nih yang baru tanya-tanya. Oh, yang udah beli sekali ada 25 orang misalkan. Nah, itu nanti bisa dengan mudah. Nanti tinggal broadcast aja. Gitu. Mbak Nur. Jadi kalau saya kelompokin konsumen saya itu sekitar ada 3, Kang. 4. 4, apa aja tuh? Yang pertama yang suka jual beli antam logam mulia. Yang kedua yang suka perhiasan 24. Tapi itu ada sub kelompok lagi yang perhiasan 24 yang model-model dan yang biasa. Terus yang kelompok yang ketiga itu yang mas muda. Mas muda yang di bawah 24 karat gitu ya? Mas muda iya, ya? benar. Oh iya. Nah, kan ada yang 70, 75, 30, 40. Iya, benar. Nah, itu juga ada yang karena kok behaviornya itu ada yang cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali udah ganti lagi, Kang. Nah, itu. Iya benar. Nah, cuman apalagi kalau Mbak Nur udah bisa baca behaviornya itu keren tuh. Udah bisa baca behaviornya, udah tahu kapan sih dia akan beli. Oh, misalkan yang suka jual beli emas batangan tuh, yang logam mulia. Berarti kan nanti kita bisa tawarkan ketika harganya lagi turun, harga emas lagi turun,
Nah, Mbak Nur bisa langsung broadcast lagi, harga Antam sekarang lagi turun nih, barangkali mau investasi lagi, barangkali mau beli lagi, kan bisa gitu. Nah, tapi nanti ya butuh tools lain kalau emang untuk mempermudah supaya nanti database-nya udah banyak nih, udah ada 100 bahkan untuk udah punya 500 database gitu ya, karena semuanya direcord, kemudian Mbak Nur udah punya database-nya sebanyak itu, ya nggak bisa lagi di-broadcast satu-satu, dikirimi WA-nya satu-satu, harus pakai tools tambahan, pakai tools broadcast gitu. Nanti saya sharingkan kalau misalkan nanti di waktu yang terpisah lah, tools apa yang saya pakai yang bisa kirim ke banyak nomor sekaligus tanpa dengan aman lah, tanpa di-ban sama si WA gitu. Gitu Mbak Nur. Iya Kang, nuhun kayaknya memang perlu ikut yang itu mastery WhatsApp itu Kang. Oh ya, siap. Boleh Mbak Nur, nanti Nah, boleh ini aja, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi ya kalau misalkan ada yang mau iya ya, ditanyakan. nuhun. Iya nuhun pisan ya Kang, nuhun pisan. Sami-sami Kak Nur, nuhun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah 9:30 loh. Masya Allah. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, ada Kak Nina, ada Kak Susi Sahrudin. Oh, Kak Siang Fanliti. Oh iya. Udah di grup ya. Kak Ahmad, thank you udah hadir. Sip, kalau nggak ada, Uhti nih, Uhti. Ini saya penasaran Uhti siapa sih dari tadi, namanya Kak siapa? Boleh. Kalau mau ada yang di-sharing-kan boleh, atau ditanyakan, Kak Uhti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Prim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama Dengan saya siapa, teh Kak? memang Ukti namanya. Oh, emang namanya Uhti, ya Allah. Siap, Kak Uhti. Izin Gimana? tanya, Kang, kalau boleh tahu aja nih, kiranya Kang Prima sendiri itu ada cara tersendiri nggak sih buat nge-save kontaknya? Kan pasti nama orang teh banyak banget ya. Apakah ada tahun save-nya, kemudian sampai tanggalnya kalau ada tuh apakah di-save juga? Atau urutan penyimpanan kontaknya itu biar rapi itu seperti apa kira-kira Kang Prim? Terima kasih. Siap. Oke, thank you Teh. Keren pertanyaan nih. Ini jadi dulu saya juga sempat bingung, ini gimana ya supaya nge-save biar lebih enak, biar efektif gitu ya. Nah, di awal kalau dulu ya, saya nge-save itu biasanya dikasih kode khusus. Ini ikut kelas webinar apa? Oke, kalau misalkan webinar ya, saya kasih nama webinar digitalisasi misalkan. Oh ini saya dapat nomor kontaknya dari UMKM. Oh kasih nama UMKM. Jadi ada kode-kode khusus kalau dulu tuh UMKM atau teman SMP kasih SMP awalannya SMP Rudi, SMP Denny dan seterusnya. Kemudian ada lagi teman SMA kasih nama SMA atau nama jadi ada cantolannya. Saya biasanya dulunya gitu. Oh di komplek saya namanya Grewinaya. Oh GW Pak Rudi misalkan dan seterusnya. Nah, biasanya saya awalnya ada kayak gitu, ada cantolannya. Tapi makin ke sini karena makin bervariatif dan ini juga bisa jadi dari mana, dan makin banyak yang nge-WA itu saya jadi makin bingung ini harus dikasih nama apa gitu ya. Dan makin banyak, saya juga jadi text time banget untuk nge-save satu-satu. Nah, kalau sekarang dengan saya manfaatin fitur WhatsApp Business Teh. Jadi di WhatsApp Business itu tadi saya ada fitur namanya label. Jadi bahkan kesininya saya kalau saya belum sempat nge-save namanya, minimal saya pasti kasih labelnya dulu. Nah ini Teh Uhti udah pakai WhatsApp Business kah saat ini kalau boleh tahu atau masih WhatsApp personal? Udah, Kang. Udah WhatsApp Business. Nah, dimanfaatin tuh fitur labelnya. Jadi di WhatsApp Business itu ada fitur label. Jadi dari awal ada WhatsApp masuk dari customer kita udah langsung dikasih WhatsApp Business, dikasih nama WhatsApp Business. Dikasih label di WhatsApp Business-nya. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita mau nge-share lagi sesuatu ke orang tersebut, kita tinggal bikin broadcast di WhatsApp di labelnya, kita klik satu label, kemudian bikin broadcast, itu langsung nanti bisa nge-broadcast. Walaupun kalau kita nggak nge-save nomornya,
itu kita nggak bisa nge-broadcast tuh kalau kita nggak nge-save dan dia juga nggak save nomor kita kan di WhatsApp tuh kan gitu ya sekarang tuh. Kalau kita nggak nge-save nomornya dia dan dia nggak nge-save nomor kita, itu kita nggak bisa nge-broadcast dengan WhatsApp biasa ke dia. Nah, makanya saya pakai tools tambahan. Ada namanya Sebaran. Ini saya pakai fitur ada aplikasi untuk nge-broadcast. Jadi di Sebaran itu bahkan kita bisa nge-broadcast ke orang yang nggak kita save nomornya sekaligus. Jadi tadi asal udah dikasih labelnya, ini labelnya apa, saya bisa broadcast ke nomor itu, bahkan saya nggak nge-save nomornya sekalipun, saya bisa tetap broadcast itu. Gitu. Kalau teman-teman tadi bahkan dapat broadcastan sebelum acara ini dimulai, itu saya pakai fitur Sebaran tuh, pakai aplikasi, saya nge-broadcast ke nomor itu atau ke nomor-nomor yang ada di satu grup yang saya miliki. Misalkan di grup yang data yang digitalisasi itu, saya ada grup digitalisasi.id, grup sharing. Nah, saya bisa nge-broadcast ke nomor itu yang orang-orangnya bahkan belum saya save nomornya. Gitu. Jadi emang perlu ada tools tambahan. Kalau saya pakai tools tambahan itu. Kalau dulu masih manual ya saya harus save satu-satu save-nya gitu. Atau kalau misalkan TUT ini punya database customer-nya dalam bentuk Excel, nah enaknya sih untuk nge-save-nya lebih mudah lagi. Jadi dari Excel itu nanti dibuat dalam format CSV, ganti formatnya jadi format CSV, kemudian dari situ di-upload ke Google Kontak. Google Kontak kita yang ada di HP nih supaya nanti bisa langsung ke save di HP, kemudian nanti nomornya jadi muncul di WA-nya, jadi langsung udah tersimpan di WA-nya. Gitu sih Teh. Mungkin nanti next time saya share ya cara untuk nge-save nomor dari Google Kontak atau nge-save nomor sekaligus gitu ya dari Excel, misalkan ada 500 kontak dari Excel, itu supaya bisa di-save sekaligus ke Google Kontak terus seperti apa. Nanti saya share caranya mungkin ya kalau dibutuhkan. Oke, nuhun Kang Prima. Oke, gitu Teh. Mohon ya. Oke, sip. Ada lagi, teman-teman? Kak Budi Ani, Mas Jeffrey ada 2 nih. Mas Jeffrey dua akun kayaknya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan? Mantap, siap Kang. Ini Kang siapa nih? Mikimdo ini kayaknya bukan nama ini ya? Bukan nama asli ini mah. Cuman ngalong-ngalong aja, ngikut-ngikut aja saya. Dengan Kang siapa? Mohon maaf, Kang. Pak Evelyn. Pak Evelyn. Ya, saya pembina UMKM sih. Cuman ingin tahu-tahu aja lah. Oh, Masya Allah. Nuhun Pak sudah hadir. Ini di sharing-sharing receh dari saya. Kang Prima kalau diminta training bayarnya mahal nggak ini? Waduh, enggak lah saya. Training apa dulu Pak? Training apa nih Pak? Cara kalau saya lihat kan materinya bagus, penyampaiannya bagus. Boleh lah Pak, aman Pak. Saya yang penting bisa sharing apalagi untuk UMKM ya. Untuk UMKM di Bandung saya nemenin beberapa, enggak fokus ke apa ya. Ya fee itu nyusul lah. Buat saya itu enggak. Kang, itu singkatan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, Mandiri Indonesia. Saya salah satu pendirinya. Jadi anggota kita itu jutaan loh Kang. Wow. Insya Allah. Jadi saya mau bawa Kang Prima tuh ngajar gitu, ini saya bayar. Boleh siapa? Boleh Pak. Ya. Boleh. Aman Pak kalau untuk fee itu nyusul lah kalau untuk saya. Yang penting bisa sharing untuk UMKM. Ibu siapa tadi itu? Kalau dari Google Kontak ke handphone itu nama Sync kontak namanya. Nah, betul. Ya. Jadi diupload dulu ke format CSV, terus nanti dulu ke itunya ke handphone kontaknya. Baru nanti tinggal dibikin grup nih WhatsApp, grup langsung broadcast semua gitu. Nah, itu dia tuh. Itu langsung dari ahlinya tuh. Bisa langsung sinkron. Gimana tadi Kang? Jadi si kontaknya, teman-teman kalau emang punya kontak database nih, punya kontak customer,
Nah, itu customer-nya dimasukin dulu ke Excel. Nah, dari Excel-nya itu nanti dirubah formatnya jadi format CSV, ada formatnya CSV. Nah, kalau udah format CSV itu nanti bisa diupload ke Google Kontaknya tuh disinkronkan. Itu nanti lebih mudah. Tinggal sekali klik doang kok. Itu nanti klik untuk sinkron itu udah bisa langsung nanti masuk ke HP kita. Gitu. Bapak mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Evelyn. Pak Evelyn ya. Domisili di mana, Pak Evelyn? Saya di Tangerang Selatan. Oh, Tangsel ya. Lihat aja website ya. bikin dulu. Nanti cobalah ya, karena UMKM itu kan saya sedang bikin master plan UMKM naik kelas. UMKM Indonesia itu kan pedagang asongan, cuman minta-minta terus duitnya gitu. Kemarin kita udah sign juga ke Kementerian KUKM tuh untuk dapat dana 600.000 kan per UMKM kan? Iya, betul Pak. Dari kita tuh anggota ada berapa ribu kita dapat ke seluruh Indonesia. Saya lihat ini lumayan ini. Iya, siap. Alhamdulillah kalau ada yang bisa diambil manfaatnya. Siap, Pak Evelyn. Nuhun Pak Evelyn sudah hadir. Ya. Kak Susi, boleh rekamannya Kang? Karena nanti masuknya sudah telat. Oke, siap. Oh, di grup ACR ya. Siap, thank you. Nanti rekamannya nanti saya share ya di grup ya. Materinya ada kaitan dengan database ya? Betul Pak, betul. Saya boleh share screen nggak? Saya tunjukin sama teman-teman gimana bikin. Boleh. Bisa ya? Boleh Pak, boleh. Saya backgroundnya programming saya. Jadi gini makanan saya gitu. Mungkin bantu Kang Prima ya. Bisa ya? Boleh Pak, silakan. Ya? Boleh Pak. Coba di share di allow dulu saya deh. Biar saya tunjukin ya. Sudah Sebentar. Pak. 10 menit gitu loh. Mudah-mudahan puas ya. Biar bantu Kang Prima. Siap. Saya tertarik sama Kang Prima karena saya perhatiin ilmunya jago. Gitu ya. Enggak lah Pak. Lihat nih. Bisa lihat database ini nggak? Nah, ini dikasih mentahannya nih. SQL server. Ya. Ada 7.000 kan, bisa lihat nih ya. Ada nggak datanya? Ini datanya tuh. Nah, ini saya simpan nomor KTP raw material nih. Ya, saya simpan nomornya ya ini ya. Biar tidak ada undang-undang ITE yang dilanggar. Bisa lihat. Kalau kita jago di database, kalau kita mau transfer ke Excel, kita tinggal klik di sini, kita copy, kita tinggal buka di sini Excel, gitu ya. Tuh. Keluarlah itu datanya. Ini bisa main-main gini, data sort di sini nih. Di filter gitu ya. Jadi bisa tahu kan, mau di mana nih, misalnya provinsi mana bisa dapat di sini. Oke? Gitu kan? Nah, kalau saya main di sini, kalau saya ingin tahu untuk data yang di provinsi Jakarta, saya tinggal klik aja Jakarta sini. Datanya ada berapa? Datanya ada 900. Gitu ya. Mau lihat data detailnya bisa. Tuh datanya. Nah, inilah yang tadi dibilang sama Kang Prima, data ini disimpan ke CSV, di save as ke CSV begini. Ya. Ini saya praktekkan ya. Ini ada CSV ya. CSV. Udah dapat data CSV, nanti kamu buka yang namanya Google. Kamu buka namanya Google. Kemudian dari sini diimpor. Ya, di sini ada yang namanya Google Kontaknya. Google Kontaknya. Ini ada Google Kontak ya. Nah, di sini diimpor. Ini ada impor. Setelah masuk ke situ, baru nanti buka. Saya coba buka. Kemudian buka yang namanya handphone kamu sinkronkan. Tapi di handphonenya terlebih dahulu add dulu emailmu.
di add emailmu, baru nanti masuk itu datanya ke sini semua. Ya, misalnya seperti ini datanya semua. Misalnya saya kasih misalnya ini kan ada broadcast semua di sini. Broadcast. Seperti itu. Kemudian kamu broadcast. Sehari 500 pasti kamu dapat nasabah bagus. Saya ada. Nah, thank you Pak Evelyn udah di-sharingkan nih. Gitu teman-teman. Itu langsung dipraktekkan HTML-nya, terus tadi database ya, langsung masih SQL-nya langsung. Keren, Pak. Itu, teman-teman. Good. Thank you, Pak. Pak, ini boleh dong nanti sharing di tempat saya nih kalau kayak gini nih. Ini bisa tukeran nih. Saya sharing tempat Bapak sharing tempat saya nih nanti. Enggak lah, Pak Prima, saya coba saya joinkan lah ke UMKM, Pak. Latihlah mereka, Pak. Masya Allah. Siap, Pak Evelyn. Thank you banget. Thank you banget kesempatannya. Oke. Tuh, Deka Susi. Terima kasih, Pak. Mohon, Kak Susi. Kalau ke saya, bagaimana cara mencuri database? Ini nge-scrap database ya, Pak ya? Oh, ini lebih advance, teman-teman. Jadi kalau saya tadi baru bahas gimana cara dapetin database-nya. Nah, ini Pak Evelyn udah lebih advance lagi. Gimana cara ngolah datanya. Kalau Bapak kan tadi udah punya tuh data 7.000 sekian ribu itu udah lengkap database-nya. Nah, ini saya tadi baru ngajarin ke teman-teman itu, baru sharing gimana cara ngumpulin database yang 7.000-nya itu, Pak. Jadi baru step awalnya, kalau Bapak yang udah punya database sebanyak itu, kan enak tuh tadi bisa dikumpulkan berdasarkan kotanya, bisa dikumpulkan nanti berdasarkan bisnisnya apa dan seterusnya. Jadi enak teman-teman kalau emang udah punya database-nya tadi, makanya di awal itu yuk mulai bangun database yuk dari awal yuk gitu. Kalau udah punya datanya mau diapain tuh enak. Broadcast-nya nanti bisa broadcast per kota, broadcast per jenis bidang bisnisnya dan seterusnya. Gitu. Ya. Pak, saya perlu banget nih step by step-nya. Kalau mencuri database kompetitor gimana? Wah, ini advance nih. Ini advance deh. Karena ini nih luar biasa udah mau siap-siap nyuri database kompetitor aja. Oke, siap, teman-teman. Kayaknya udah malam. Nanti mungkin kita lanjut di grup WhatsApp kalau misalkan ada yang ingin di-sharingkan. Ma Evelyn, thank you banget udah join. Ini rendah hati banget, padahal udah luar biasa secara komunitas dan sebagainya. Tapi merendahkan hati untuk bisa ikut sharing bersama kita, mohon banget. Mas Jeffrey, thank you udah hadir juga tadi dari awal. Kang Redwin, mana Kang Redwin? Masih ada nggak Kang Redwin nih? Ini sahabat saya dari awal tadi udah sharing, udah standby juga. Thank you banget teman-teman. Kita tutup untuk pertemuan kita hari ini ya, dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa majelis para kaum. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya teman-teman. Mohon jadi amal jariah, Kang. Amin. Amin. Nuhun. Saya izin tutup ya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.